Namaku Marni. Usia 68 tahun. Semua orang di gang kecil ini memanggilku Bu Kos. Sebab, rumah peninggalan suamiku yang wafat 5 tahun lalu kusewakan jadi kamar-kamar kosan. Aku tinggal di kamar paling belakang, sendirian, ditemani suara tikus di plafon dan kenangan yang tak pernah pergi. Anakku tinggal di luar kota, jarang pulang. Menantuku lebih suka mengirim uang lewat rekening daripada menjenguk langsung. Katanya, biar mama tenang dan bisa istirahat di masa tua. Tapi siapa yang butuh uang kalau kesepian tak bisa dibayar dengan lembaran rupiah? Suatu sore, datanglah seorang lelaki muda bernama Damar. Usianya mungkin 25. Badannya tinggi dan rapi, senyumannya hangat. Ia bilang sedang mencari kos karena baru pindah kerja ke kota ini. Apa ibu tinggal sendiri di rumah sebesar ini? Tanyanya waktu itu. Aku hanya tersenyum kecil. Iya, yang tinggal cuma aku dan kesunyian. Damar tertawa ringan, lalu menatapku dengan pandangan yang entah kenapa membuatku malu. Kalau begitu, saya bakal rajin ngobrol, Bu. Biar ibu nggak sepi. Dan sejak hari itu, ia benar-benar berbeda dari penghuni kos yang lain. Dia selalu menyapa, menanyakan kabarku setiap pagi, kadang mengajak makan malam bersama. Bahkan pernah menyeduhkan teh hangat untukku waktu aku batuk. Lalu malam itu datang, malam yang mengubah segalanya. Aku sedang duduk di teras belakang, menatap langit gelap sambil mengingat wajah suamiku. Damar muncul diam-diam, membawa 2 cangkir kopi. Ibu belum tidur, tanyanya lembut. Tidur itu buat yang hatinya tenang, Mar, jawabku pelan. Ia duduk di sebelahku, begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma sabun dari tubuhnya. Tangannya menyentuh jemariku. Awalnya seperti tak sengaja, tapi kemudian dia menggenggam erat. Hatiku berdegup kencang, rasa yang tak pernah kurasakan lagi selama bertahun-tahun. Bu, ibu itu wanita paling kuat yang pernah saya kenal, bisiknya. Dan saat itulah, aku tak tahu siapa yang mulai lebih dulu, tapi tiba-tiba bibir kami bertemu. Tangis kecil meledak dalam dadaku. Aku malu, aku takut, tapi aku juga rindu. Rindu akan sentuhan, rindu akan cinta yang hangat, rindu akan rasa menjadi perempuan. Malam itu, bukan hanya teh yang hangat, tapi juga tubuhku. Tapi juga hatiku. Tapi juga teriakan lirih yang selama ini kupendam dalam diam. Malam itu, bukan hanya teh yang hangat. Tapi juga tubuhku. Tapi juga hatiku. Tapi juga teriakan lirih yang selama ini kupendam dalam diam. Aku terbangun di pagi buta. Kain jaritku setengah melorot, dan dada ini masih naik turun. Belum sanggup berdamai dengan kenyataan. Di sampingku, tempat tidur kosong. Damar telah kembali ke kamarnya, seperti bayangan malam yang malu terhadap cahaya pagi. Aku ingin marah, ingin menangis, tapi air mata tak kunjung turun. Apakah aku salah? Apakah aku hina? Ataukah aku cuma manusia renta yang merindukan sentuhan? Hari-hari setelah malam itu menjadi aneh. Damar tetap bersikap hangat, tapi ada jarak di sorot matanya. Kadang dia menghindar saat aku menatapnya lama. Kadang dia cepat-cepat masuk kamar sehabis kerja. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah dia menyesal? Atau justru aku yang telah membodohi diri. Tapi tubuhku terus bergetar tiap kali mengingat desahannya.
Hati tuaku berdegup kencang tiap kali suara langkah kakinya terdengar di lorong rumah. Aku terlalu larut. Suatu malam, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamarnya. Damar, ibu boleh bicara sebentar. Tak ada jawaban. Kuputar kenop pintunya, tidak dikunci. Damar duduk di tepi ranjang, mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Ia tampak terkejut melihatku masuk. Ada apa, Bu? Aku duduk di sebelahnya, mencoba tenang. Kau menghindar, Mar. Sejak malam itu, ia menunduk. Saya takut melukai ibu. Saya enggak bermaksud semua itu. Aku mengusap pipinya. Kalau memang hanya nafsu semalam, bilang saja. Jangan buat hatiku menggantung seperti jemuran tua. Ia terdiam lama. Lalu akhirnya berkata pelan, saya enggak tahu, Bu. Saya bingung. Ibu seperti ibu saya, tapi juga bukan. Ibu berbeda. Dan tiba-tiba saja, bibirnya kembali menemuiku. Kali ini lebih pelan, lebih peluk. Kami jatuh lagi ke ranjang itu, bukan karena nafsu semata, tapi karena luka yang sama-sama kami bawa. Aku dengan sepi yang tak berujung, dia dengan trauma masa kecil yang belum pulih. Malam itu aku kembali teriak. Tapi kali ini bukan karena tubuh, melainkan karena jiwa yang bergetar dalam pelukan seorang lelaki muda yang lebih paham luka perempuan tua ketimbang anak kandungku sendiri. Aku tahu ini salah. Tapi untuk pertama kalinya sejak suamiku mati, aku merasa hidup. Meski hanya dalam gelap, meski hanya di ranjang sewaan yang dulu hanya jadi tempat tidur penghuni kos. Aku tahu ini salah. Tapi untuk pertama kalinya sejak suamiku mati, aku merasa hidup. Meski hanya dalam gelap, meski hanya di ranjang sewaan yang dulu hanya jadi tempat tidur penghuni kos. Pagi harinya, aku bangun sendirian lagi. Kali ini tak ada secangkir teh, tak ada senyuman. Hanya suara motor Damar yang menjauh dari halaman rumah. Di meja dapurku temukan secarik kertas, ditulis tergesa. Lebih besar dari, maaf, Bu. Saya harus pergi dari sini. Saya takut saya makin menyakiti ibu. Terima kasih sudah jadi tempat pulang, meski cuma sebentar. Damar, jantungku seolah berhenti. Kupeluk kertas itu seperti memeluk tubuhnya yang sudah tak akan kembali. Di luar, langit mendung, seperti hatiku yang kembali kosong. Hari demi hari berlalu. Kamar yang pernah Damar tempati tetap kosong. Aku tak sanggup menyewakannya lagi. Aroma sabunnya masih tertinggal di dalam lemari. Bajunya tak semua ia bawa. Mungkin sengaja. Mungkin sebagai isyarat bahwa aku pernah berarti. Tetangga-tetanggaku mulai bertanya, mana anak kos yang ganteng itu, Bu Marni? Kutanggapi dengan senyum seadanya. Tak seorang pun tahu bahwa anak kos itu pernah membuatku menggeliat dalam sepi, dan mengguncang hidupku yang nyaris beku. Aku mulai banyak termenung di kursi tua dekat jendela. Menatap langit, berharap Damar kembali. Tapi kupahami, ia takkan datang lagi. Bukan karena ia jahat, tapi karena dunia tak pernah memberi ruang bagi kisah seperti kami. Seorang nenek renta dan lelaki muda yang tersesat pada pelukan yang salah. Terkadang, aku berpikir, apakah aku hanya pelampiasan? Apakah tubuhku yang keriput ini sekadar ruang singgah dari luka batinnya sendiri? Tapi saat aku memejamkan mata dan mengingat caranya menggenggam jemariku, aku tahu, ada cinta, meski sebentar, meski tak bertahan.
Malam-malam kembali sunyi. Tapi tidak seperti dulu. Kini aku tahu bahwa bahkan tubuh tua pun bisa membuat seseorang teriak, bukan karena sakit, tapi karena rasa. Dan itu cukup untuk menegaskan, aku masih hidup. Aku bukan sekadar pemilik rumah tua. Aku perempuan.